Pengendara motor tewas di tempat kejadian setelah terlindas truk tangki pengangkut minyak di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tabrakan maut diduga berasal dari pengendara motor yang bersenggolan hingga hilang kendali. Akibatnya salah satu pengendara terlempar dan jatuh di kolong truk tangki. Saya kan dari arah Tekumar mau ke veteran ini, Pak. Nah, ini motor yang dari belakang menyelip masuk ke baku hantam dengan yang dan di depan tersenggol masuk ke ban. Polisi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. 2 unit motor dibawa ke posko unit Lakalantas Polrestabes Makassar. Sementara sopir truk tangki menyerahkan diri ke Polsek Talu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 80 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah dievakuasi dari Ukraina. Sementara belasan lain masih tertahan di Bukares. Kedatangan WNI disambut langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Evakuasi dilakukan bertahap. Mereka dievakuasi lebih dulu ke Rumania dan Polandia. Gelombang pertama yang dievakuasi ke Rumania 4 hari lalu semuanya wanita dan seorang anak berusia 12 tahun. Belasan WNI tidak bisa ikut rombongan karena positif COVID-19 hingga tertahan di Bukares. Terdapat 14 evakue yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakue diketahui positif COVID-19. Sementara sejumlah WNI yang dievakuasi ke Moldova masih dalam perjalanan menuju Rumania untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Sesuai protokol kesehatan, warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Ukraina akan menjalani karantina selama 3 hari di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Berikut laporan rekan reporter Vicky Rian dari Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pemirsa, rombongan warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Ukraina Kamis malam tiba di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sebelumnya mereka ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kamis sore menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dalam penerbangan tersebut ini terdapat 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing asal Ukraina yang memang berhasil dievakuasi. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan juga pemeriksaan dokumen keimigrasian, mereka ini kemudian langsung dibawa ke Rusun Pasar Rumput untuk menjalani karantina. Karena memang sesuai aturan yang berlaku, setiap pelaku perjalanan luar negeri ini wajib menjalani masa karantina selama 3 hari. Namun kami belum mengetahui berapa jumlah pasti WNI maupun WNA Ukraina tersebut yang akan menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput ini. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapat, sebagian dari mereka ini memilih untuk karantina di hotel-hotel yang memang juga telah disiapkan sebagai tempat karantina. Diketahui memang pemerintah Indonesia ini memulangkan puluhan WNI dari Ukraina ini guna menghindari gempuran dari Rusia, dan ada 14 WNI lagi yang memang diketahui belum bisa dijemput karena memang kondisi kesehatannya kini diketahui tengah positif COVID-19. Namun pemerintah Indonesia ini memastikan terus memantau kondisi 14 warga negara Indonesia yang memang saat ini diketahui sudah berada di Bukares, Romania. Dari Jakarta, Vicky Rian, Freddy Budiman, Okta Indra, iNews melaporkan. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai tidak mudah mengevakuasi warga negara Indonesia dari zona konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya pemerintah menghadapi tantangan besar dalam misi membawa pulang warga negara Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mendukung langkah cepat pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Ukraina. Menurutnya tidak mudah mengevakuasi warga negara Indonesia dengan selamat dari titik pertempuran. Ya, pertama bagaimana mengumpulkan mereka pada satu titik tertentu.
karena bukannya tidak mungkin mereka ini berpencar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka ada di titik tertentu, mereka harus diberi makan, harus diberi selimut dan lain sebagainya. Kebetulan sekarang ini transportasi darat dari tempat shelter keluar dari Ukraina. Ya. Ini masalahnya adalah nanti akan berhubungan dengan para petugas imigrasi dan lain sebagainya di sana. Yang kita dengar katanya kalau mereka yang mohon maaf kulit hitam itu tidak boleh dikeluar. Mungkin juga karena tidak ada bantuan dari negara mereka masing-masing. Betul. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Anton Sukartono Surato yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam misi kemanusiaan pemulangan warga negara Indonesia dari zona konflik Rusia-Ukraina. Ia berharap pemerintah juga dapat mengevakuasi dengan selamat warga negara Indonesia yang masih berada di Bukares. Mencoba mencari harapan dan keselamatan, itulah yang dilakukan semakin banyak warga Ukraina yang mencoba keluar dari negerinya. Sebagian besar warga yang memadati stasiun kereta api untuk eksodus ini terdiri dari wanita dan anak-anak. Ribuan orang memadati stasiun kereta api di Dnipro. Dengan membawa koper dan sekilas harapan untuk keselamatan, berencana menuju barat wilayah Lviv dan juga ke Eropa. Pemerintah Ukraina melarang pria berusia 18 hingga 60 tahun meninggalkan negara dan bersedia untuk wajib militer. Ini berarti sebagian besar warga yang akan eksodus terdiri dari wanita dan anak-anak. Потому что я разрываюсь, я должна увезти ребенка в безопасное место, и в то же время половина души остается с теми, кто остался в Днепропетровске. Во Львове у нас некуда ехать, у нас там никого нет, не знаю. Stasiun kereta api Kharkiv juga dipenuhi ratusan orang yang mencoba meninggalkan kota yang berada di Ukraina Timur ini. Selain warga Ukraina, para pelajar dari negara India juga berusaha untuk bisa keluar dari negara ini. Menurut data Kedutaan India, lebih dari 18.000 siswa dari negara Asia Selatan menuntut ilmu di Україна. Багато куди, але поки не зрозуміло, як буде ситуація. Бо якщо дуже багато людей, якщо сильна давка чи щось таке інше, я з лялькою, мабуть, не полізу. We are from India, and because of the war, we are going. Where? To Lviv, now to Lviv, and from there to any border near Poland, Hungary or Romania, and from there to India. 7 hari invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan negara-negara tetangga Ukraina dibanjiri warga Ukraina yang mencoba melarikan diri. Diperkirakan sekitar 1 juta warga Ukraina kabur untuk mencari keselamatan. Perang antara Rusia dan Ukraina masih memanas. Serangan Rusia menghancurkan sejumlah kota dan berdampak pada masyarakat Ukraina. Antrean panjang warga Ukraina di depan apotek di Kiev tak bisa dihindari. Sejak pasukan Rusia menyerang wilayah mereka, kebutuhan obat semakin meningkat. Di ibu kota negara Ukraina ini, penduduk mendengar suara ledakan sepanjang malam. Menurut wali kota Kiev, pasukan Ukraina sempat melumpuhkan misil pasukan Rusia yang ditembakkan ke kota mereka. Saat ini, konvoi tank dan pasukan Rusia masih bersiaga di luar kota. PBB mencatat 1 juta penduduk Ukraina telah meninggalkan negara mereka sejak Rusia menyerang. Serangan misil Rusia turut menghancurkan desa-desa di Ukraina, diantaranya desa Gorenka. Penduduk yang masih bertahan di desa ini menyatakan pesawat pengebom Rusia menghancurkan sejumlah rumah di desa mereka pada Rabu pagi waktu setempat. Akibat serangan itu setidaknya 12 warga luka-luka di Gorenka dan 2 orang tewas.
Perang Rusia dan Ukraina ikut memicu kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya harga minyak mentah Indonesia atau ICP juga terus naik melampaui asumsi harga yang dipasang dalam APBN. Invasi Rusia ke Ukraina berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah WTI maupun Brent tercatat telah naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan harga 5 tahun lalu. Pada 28 Februari 2022, minyak mentah West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman April mencapai $96,07 Amerika Serikat per barel. Harga ini melonjak 89,92% dibanding 12 Oktober 2017. Sementara harga minyak mentah Brent kontrak pengiriman April tembus $100,99 per barel pada akhir Februari 2022. Harga ini naik 78,39% dibandingkan 10 Oktober 2017. Goldman Sachs bahkan telah menaikkan proyeksi harga Brent 1 bulan menjadi $115 per barel dari sebelumnya $95. Pasokan minyak dari Rusia tercatat memegang 10% dari total pasokan minyak mentah dunia. Namun sanksi yang diberlakukan oleh berbagai negara sebagai konsekuensi invasi militernya ke Ukraina membuat ekspor berbagai produk dan komoditas Rusia terhambat, termasuk minyak. Tekanan terhadap harga minyak semakin kuat setelah laporan rencana Amerika Serikat dan beberapa negara konsumen terbesar minyak mempertimbangkan untuk mengeluarkan stok dari cadangan darurat hingga 70 juta per barel. Tren kenaikan harga minyak dunia ini berimbas pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP per 24 Februari 2022. ICP berada di $95,45 per barel, naik dari $85,89 pada Januari lalu. Namun Januari 2018 ICP berada di angka $65,59 per barel. Harga ini diprediksi akan terus naik dan mempengaruhi APBN 2022 yang mengasumsi harga minyak di $63 per barel. Negara-negara penghasil minyak dunia yang tergabung dalam OPEC Plus dijadwalkan bertemu Rabu pekan ini dan diprediksi akan tetap pada rencana untuk menambah pasokan sebesar 400.000 barel per hari untuk April. Sebelumnya OPEC Plus telah merevisi turun proyeksi surplus di pasar minyak memangkas 200.000 barel menjadi 1,1 juta barel per hari seiring dengan ketatnya kondisi pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Mereka menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek Tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan itu. Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Kabid Humas Polda Papua sekaligus Kasatgas Damai Kartens Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan para korban masih berada di lokasi kejadian karena evakuasi terkendala cuaca. Perusahaan tadi sudah evakuasi di BTS 4, di mana BTS 4 lebih mudah jangkauannya, keempat karyawan sudah dievakuasi lebih aman. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung sehingga heli tidak bisa mendarat di sana. Polres Puncak saat ini sudah membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Papua, Nathan Meking dan Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sebelumnya di Kabupaten Jayawijaya, Papua, sejumlah tokoh masyarakat bersama tokoh adat dan agama dan juga para pemuda wilayah Lapago menggelar deklarasi Papua NKRI Papua Damai. Pernyataan sikap mendukung penyelesaian masalah di Papua secara bermartabat. Deklarasi Papua NKRI Papua Damai oleh masyarakat Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, Papua digelar di atas Bukit Walesi 26 Februari lalu. Deklarasi ditandai dengan pengibaran puluhan bendera merah putih oleh para mama-mama dan pemuda-pemudi.
Sejumlah tokoh mulai dari pejuang PPRA, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat kembali menegaskan dukungan dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga mendukung rekonsiliasi dan menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat. Bapak Wesakin. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak wisatawan untuk peduli dan ramah lingkungan sebagai upaya mengatasi krisis perubahan iklim. Salah satu caranya adalah dengan menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisata menggunakan teknologi digital. Jejak karbon yang besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai diatasi untuk mengantisipasi krisis perubahan iklim. Melalui program Carbon Footprint Calculator and Carbon Offsetting, Kemenparekraf mengajak wisatawan untuk peduli lingkungan dan bersama-sama mengatasi krisis perubahan iklim. Menggunakan teknologi digital, wisatawan dapat membuka situs indonesia.travel dan klik jejak in untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisata. Berkolaborasi dengan Jejakin untuk melakukan perhitungan emisi yang dihasilkan dari perjalanan wisatawan, baik itu dari penggunaan listrik, bahan bakar, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu menawarkan program offsetting seperti menanam pohon bagi para wisatawan untuk memitigasi jejak karbon hasil dari perjalanan mereka. Jadi memang fokusnya Jejakin ini lebih ke aspek teknologinya. Jadi kami memprovide layanan untuk mengenable atau untuk memudahkan ya setiap program itu untuk kemudian bisa dimonitor dan diukur. Pengembangan sektor pariwisata Indonesia terus mengedepankan rumusan people, planet, dan prosperity, di mana setiap manusia perlu merawat dan menjaga keindahan alam serta budaya, di samping nilai ekonomis yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. News melaporkan. Usai jeda akan ada informasi mengenai 2 gol Takumi Minamino yang bawa Liverpool taklukkan Norwich City dan melaju ke perempat final Piala FA. Tetaplah bersama kami.